Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita akan menyelami pemikiran Ken Rogoff ya. Ya, seorang ekonom Harvard, mantan kepala ekonom IMF juga. Betul. Sumber kita kali ini wawancara panjang dia di YouTube Charlie Rose. Kita mau coba gali pandangannya soal ekonomi global, peran dolar AS, resiko utang, dan yang unik nih. Yang soal catur itu ya? Nah, itu dia. Gimana latar belakangnya sebagai Grandmaster Catur ternyata ikut membentuk cara pandangnya soal ekonomi. Ya, koneksi catur sama ekonomi ini memang menarik banget sih. Menurut Rogoff, pelajaran dari papan catur soal strategi, terus keterbatasan pengetahuan kita, gimana ambil keputusan pas lagi tertekan, itu relevan banget. Relevan dengan tantangan ekonomi sekarang ya, terutama buat dolar AS. Oke deh, mari kita mulai. Mari. Kita mulai dari catur dulu deh. Rogoff ini kan dulunya Grandmaster Catur, tapi kok bisa banting setir ke ekonomi? Katanya mau sesuatu yang lebih berdampak. Iya, betul. Nah, pelajaran penting yang dia bawa dari catur itu soal kerendahan hati intelektual. Kerendahan hati, maksudnya? Gini, catur itu ngajarin Rogoff kalau kita tuh selalu tahu lebih sedikit dari yang kita kira. Apalagi pas muda kan? Sering merasa paling pinter. Oke. Nah, pelajaran ini dia terapkan pas analisis ekonomi. Penting untuk sadar sama keterbatasan pengetahuan kita, baik sebagai analis atau, pembuat kebijakan. Wah, menarik. Jadi bukan cuma soal strategi menang kalah ya, tapi lebih ke memahami batas kemampuan diri. Tepat sekali. Makanya ini relevan banget kalau kita lihat keputusan sulit para pejabat bank sentral, misalnya The Fed gitu. Oh, jadi dia lebih bisa memahami gitu ya posisi mereka. Iya. Pengalaman main catur bikin dia lebih empati. Dia sadar betapa kompleksnya situasi yang mereka hadapi. Banyak langkah tersembunyi yang nggak kelihatan sama publik. Gampang kan kalau cuma mengkritik. Iya sih, bener juga. Tapi bikin keputusan optimal di tengah ketidakpastian itu, wah susah banget. Pengalaman caturnya, bahkan ada turnamen yang ikut menginspirasi novel The Queen's Gambit loh. Dia juara 2 di situ. Itu menanamkan pemahaman mendalam ini. Wow, oke. Dari pola pikir analitis catur ini, kita geser ke sistem yang kompleks juga. Dominasi dolar AS. Nah, gimana ceritanya mata uang ini bisa jadi, begitu berkuasa gitu setelah Perang Dunia II? Ceritanya itu mulai pasca perang. Waktu itu kan AS jadi satu-satunya raksasa ekonomi yang tersisa utuh. Oh iya, Eropa hancur lebur ya? Betul. AS itu menguasai sekitar 40% ekonomi dunia tahun 1950-an. Terus ada sistem Bretton Woods. Nah, Bretton Woods, itu yang mengukuhkan dominasi dolar kan? Tepat. Mata uang lain dipatok ke dolar, terus dolarnya sendiri dipatok ke emas. $35 per ons. Tapi sistem itu kan akhirnya runtuh juga. Kenapa tuh? Tahun 1971, Presiden Nixon waktu itu menghentikan konvertibilitas dolar ke emas. Jadi janji AS buat nuker dolar dengan emas di harga tetap itu dicabut. Kenapa dicabut? Sebagian karena tekanan biaya Perang Vietnam, terus juga program sosial di dalam negeri. Nah, Menteri Keuangan John Connolly waktu itu bilang kalimat yang terkenal banget ke pemimpin Eropa yang khawatir. Yang itu ya? Ini dolar kami, tapi itu masalah Anda. Nah, itu dia. Our dollar, your problem. Jadi judul buku Rogoff juga kan? Ikonik banget. Tapi bukannya itu akhirnya jadi masalah AS juga, inflasi segala macam? Ironisnya, iya banget. Keputusan itu ikut memicu inflasi besar di AS tahun 70-an. Tapi, anehnya, walau Bretton Woods runtuh, dolar itu tetap dominan. Kok bisa? Ya itu, bisa dibilang kayak menjajah dunia secara finansial gitu, terutama negara berkembang. Ini yang bikin banyak resistensi, nggak cuma dari rival kayak China, tapi sekutu Eropa juga agak gimana gitu. Karena AS jadi punya kekuatan ekonomi dan pengawasan global yang luar biasa ya lewat dolar. Tepat. Nah, ini nyambung ke poin penting dari Rogoff yang jujur aja agak bikin khawatir nih. Soal utang AS. Menurut dia, seberapa serius sih situasinya? Wah, Rogoff ini sangat khawatir. Dia bilang tingkat utang AS sekarang itu tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan ya? Iya. Utang publik AS itu sudah sekitar 120% dari PDB. Anda bayangkan, utang lebih besar dari total nilai barang dan jasa yang dihasilkan negara setahun. Wow! Dan yang bikin makin genting, suku bunga kan naik belakangan ini.
Nah, biaya bayar bunga utangnya itu jadi melonjak drastis. Tapi kan sering kita dengar pasar obligasi kayaknya santai aja gitu sama utang AS. Apa yang beda kali ini menurut Rogoff? Nah, menurut Rogoff, kesabaran pasar itu ada batasnya. Dia percaya pasar bakal mulai nantang AS. Nantang gimana maksudnya? Ya, menuntut bunga yang lebih tinggi untuk mau beli obligasi AS. Dan ini bukan dalam hitungan dekade lagi katanya, tapi beberapa tahun ke depan. Beberapa tahun ke depan? Cepet juga ya? Iya, risikonya makin besar kalau ada guncangan dari luar, pandemi lagi, perang siber, konflik geopolitik, apa aja lah. Plus, ada kerentanan dari dalam negeri juga. Kerentanan internal, apa itu? Dia nunjuk ke ketidaksiapan politik dan publik AS buat nerima solusi yang pahit. Solusi pahit kayak... Kayak naikin usia pensiun atau naikin pajak secara signifikan. Menurut dia, ini masalahnya bipartisan. Siapapun presidennya sama aja. Jadi sulit ya cari solusi politisnya? Banget. Bahkan independensi The Fed, bank sentralnya AS, bisa terancam kalau tekanan politik makin kuat buat nahan suku bunga supaya biaya utang nggak naik terus. Padahal inflasi mungkin mengharuskan bunga naik. Dilema kan? Wah iya juga ya. Jadi semua ini utang segunung, kerentanan internal apa dong implikasinya buat masa depan dominasi dolar? Rogoff lihat tantangannya dari dua arah. Dari luar jelas ada China yang aktif mengurangi ketergantungan sama dolar. Eropa juga punya euro. Oke. Terus dari dalam? Dari dalam, ya kebijakan AS sendiri. Misalnya perang dagang, tarif tinggi yang menurut Rogoff tidak masuk akal. Itu merusak hubungan sama sekutu penting kayak Kanada, Meksiko, Uni Eropa, Korea Selatan. Padahal sekutu itu penting buat menopang kekuatan dolar. Jadi prediksinya gimana? Dolar bakal tumbang gitu? Nggak secepat itu juga sih. Kemungkinan dolar masih akan jadi mata uang cadangan utama dalam waktu dekat. Tapi dominasinya itu akan terkikis signifikan. Pasti, mata uang lain kayak renminbi China, euro, itu akan ngambil pangsa pasar lebih besar. Terutama di kawasan mereka masing-masing. Dunia kayaknya bergerak ke arah fragmentasi finansial gitu. Oke, terkikis signifikan. Nah, apa artinya ini buat Anda semua pendengar kita entah di AS atau di belahan dunia lain? Implikasinya nyata loh. Buat AS sendiri, suku bunga kemungkinan bakal lebih tinggi dalam jangka panjang. Karena permintaan global akan dolar turun. Ini ngaruh ke biaya pinjaman, KPR, modal usaha, semuanya. Terus buat dunia? Kemampuan AS buat pakai sanksi ekonomi sebagai senjata juga bakal berkurang, kan ada alternatif lain nanti. Dan yang paling krusial, kerentanan ini bakal paling terasa pas krisis berikutnya datang. Ruang manuver AS buat merespons mungkin nggak akan sebesar dulu lagi. Oke. Cukup jelas gambaran besarnya. Mari kita rangkum sedikit ya temuan dari pembahasan Ken Rogoff ini. Kita lihat koneksi unik catur dan ekonomi, terus sejarah gimana dolar bisa naik daun. Lalu peringatan kerasnya soal bom waktu utang AS. Betul, dan visinya tentang masa depan di mana hegemoni dolar itu mulai memudar. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan penting menurut saya. Rogoff kan mengindikasikan kalau seringkali butuh krisis dulu baru ada perubahan kebijakan yang sulit. Iya, never let a good crisis go to waste gitu ya. Semacam itu, mengingat realitas politik sekarang di mana solusi kayak naikin pajak atau potong anggaran itu kan sangat nggak populer. Pertanyaan buat Anda renungkan adalah, Apa pertanyaannya? mungkinkah AS itu menemukan jalan keluar dari jebakan utangnya ini sebelum krisis benar-benar datang dan memaksa tindakan drastis? Ada nggak jalan yang realistis? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.